Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para hadirin jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan Kitabus Shalah, dan sekarang kita masuk di pembahasan al-makruhat fis shalah. Perkara-perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Al-makruhat ini jika dilakukan oleh orang yang sholat, maka dia akan mengurangi kesempurnaan daripada ibadah sholat tersebut, walaupun tidak sampai membatalkan sholatnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka dalam Islam al-makruhat itu selayaknya ditinggalkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama, melakukan gerakan pada pakaian atau pada badan di saat mengerjakan ibadah sholat. Jadi banyak gerakan, misalkan membetulkan pakaian, atau para jamaah yang dirahmati Allah, gerakan pada badan. Illa lihajatin, ya, kecuali jika ada hajat. Maka dengan demikian banyaknya gerakan pada anggota badan kita terkait dengan pakaian kita tanpa ada hajat kebutuhan, ini bagian daripada perkara yang dimakruhkan di dalam salat. Ada riwayat dari Mu'aqib bahasanya Nabi SAW bersabda, fir rajuli yusawwi turab. Beliau menyatakan tentang seorang sahabat yang pakaiannya itu meratakan tanah atau tempat sujudnya di saat dia sujud. Qala in kunta fa'ilan fawahidatan. Kata Nabi, jika engkau terpaksa melakukannya, maka cukup satu kali saja. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, jadi di dalam ibadah sholat, ya, ketika misalkan kita sholat di satu media yang misalkan di situ ada debu, yang jika kita sujud kemudian debu itu ada di jidat kita, maka ya tidak boleh kita membersihkannya setiap kali kita sujud. Jika kita ingin membersihkannya, maka cukup satu kali saja. Atau terkait dengan pakaian yang kemudian menghalangi kita, ya, sehingga ketika mau melakukan satu gerakan kita mesti mengibaskannya atau menyingkirkannya terlebih dahulu. Ini tidak boleh di setiap gerakan. Jika kita melakukannya cukup satu kali saja. Termasuk para jamaah yang dirahmati Allah, hal-hal yang lain yang terkait dengan gerakan atau membetulkan pakaian. Intinya jangan sampai banyak gerakan yang kemudian tidak kita butuhkan. Nah, sebagian orang misalkan pakai sorban, tidaklah dia berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, melainkan sorbannya selalu dia benahi, selalu dia kibaskan. Nah, ini tentu akan menjadikan sholatnya itu makruh. Gerakan seperti itu termasuk perkara yang dimakruhkan di dalam sholat. Berikutnya para jamaah, berkacak pinggang.
atau mukhtasir di saat sedang mengerjakan sholat. Berkacak pinggang ini para jamaah yang dirahmati Allah atau yang disebut dengan ikhtisar, itu banyak penjelasannya di kalangan para ulama. Ya, sebagian mengatakan bahwa mukhtasir itu menyimpan tangan kita di samping pinggang sebelah kiri atau di samping pinggang sebelah kanan. Ini juga bagian dari makna mukhtasir. Sebagian mengatakan satu tangan disimpan di pinggang seperti ini atau dua-duanya berkacak pinggang. Nah, ini banyak penjelasan di kalangan para ulama kenapa yang seperti ini dilarang di dalam sholat. Sebagian mengatakan itulah posisi atau kondisi di saat iblis itu diusir dari surga. Jadi dia dalam kondisi berkacak pinggang. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ya walaupun pernyataan itu dikomentari oleh sebagian para ulama karena ini perkara gaib. Ketika iblis diusir dari surga kondisinya seperti apa? Ini perkara gaib. Jadi artinya bukan satu kepastian. Kemudian berikutnya sebagian mengatakan itu kondisinya mutakabbir, ya kondisinya orang-orang yang sombong, ya berkacak pinggang. Biasanya orang-orang yang sombong para jamaah, ya dia akan berkacak pinggang. Nah, ini tidak boleh ya terjadi di dalam sholat. Di dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi juga terdapat di Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, ada di Sunan juga An-Nasa'i. Kata Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang seseorang itu salat dalam kondisi berkacak pinggang. Baik. Alhamdulillah ya, kita kalau salat sepertinya tidak ada yang mempraktekkan itu. Baik. Tapi kalau salat menyamping mungkin ada ya. Sebagian orang salatnya begini di pinggang sebelah kiri atau di pinggang sebelah kanan, sehingga posisinya seperti orang berkacak pinggang dengan satu tangan. Nah, ini perkara yang dimakruhkan. Yang benar adalah seperti yang sudah kita pelajari, ya, disimpan di tengah, kemudian disimpan di dada kita. Baik, berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, ya di antara perkara yang dimakruhkan di dalam salat adalah mengangkat pandangan ke langit. Ya, tidak mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Ada riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat ini sahih, terdapat di Sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a fis shalah ila sama au la tukhtafanna absaruhum. Kata Nabi, hendaklah benar-benar berhenti orang-orang yang sering mengarahkan penglihatan mereka ketika berdoa di dalam salat ke arah langit, atau jika mereka tidak mau meninggalkan perbuatan itu, penglihatan mereka benar-benar akan disambar petir. Nah, kalimat ancaman Nabi ini, au la tukhtafanna absaruhum, ini menunjukkan terlarangnya. Maka di pelajaran yang sudah kita pelajari, Nabi kalau salat mulai dari takbiratul ihram, beliau sudah mengarahkan pandangannya ke tempat sujud. Ya, riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi tidak ke sana kemari, larak-lirik ke kanan ke kiri atau bahkan ke atas langit. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini makruh. Berikutnya, menoleh tanpa keperluan. Berarti kalau kita noleh dan berhajat untuk noleh, ini dibolehkan. Taib. Adapun menoleh tanpa hajat, ini makruh. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fis salat, ya tentang masalah menoleh di dalam salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah curian yang dilakukan oleh syaitan
dari salatnya seorang hamba. Jadi mohon diperhatikan para jamaah bahwa di saat kita salat itu ada setan-setan khusus yang kemudian mengganggu kita di dalam salat. Baik mengganggu dari sisi kaifiatnya, mengganggu juga dari sisi amalan hati kita supaya kita tidak khusyuk, tidak menghadirkan keagungan Allah di dalam ibadah salat, supaya pikiran kita ke sana kemari, ya, memikirkan segala sesuatu apa yang ada di luar salat dan demikian seterusnya. Nah, termasuk gerakan-gerakan salat. Gerakan-gerakan salat ini juga bagian daripada waswasah syaitan. Ya, sehingga ada sebagian orang yang kemudian menoleh di dalam salatnya. Nah, ini disebut oleh Nabi itu ikhtilas. Yakhtalisuhu asyaitan min salatil abdi. Itu curiannya setan yang setan curi dari salatnya seorang hamba. Maka ya menoleh tanpa ada hajat ya dimakruhkan di dalam salat. Ya, arahkan pandangan mata kita ke tempat sujud. Ini membantu kita untuk khusyuk ya di dalam salat. Kalau menjamkan mata, ya sebagian orang pengen khusyuk ya dengan cara dia memejamkan mata. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan tentang masalah ini, itu hukumnya makruh ya. Karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada adalah justru Nabi mengarahkan pandangannya, berarti tetap mandang, tidak merem. Ya, tidak merem, tidak mejem. Jadi tidak memejamkan mata untuk meraih kekhusyuan. Yang dilakukan Nabi adalah mengarahkan pandangan mata ke tempat sujud. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya melihat ke sesuatu yang melalaikan. Melihat kepada sesuatu yang melalaikan. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai pakaian yang bergaris-garis. Lalu beliau berkata, gambar-gambar ini, kata Nabi, syaghalatni a'lamu hadhihi. Gambar-gambar ini telah membuat pikiranku terganggu. Idhabu biha ila Abi Jaham wa'tuni bi ambijaniyatihi. Hendaklah kalian bawa pergi pakaian ini kepada Abu Jaham dan datangkanlah untukku ambajaniyah atau bi ambijaniyah. Anbijaniyah ini satu jenis pakaian ya yang coraknya tidak bikin mengganggu. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini pernah kita bahas dulu di awal-awal pembahasan tentang persiapan salat. Ya, salah satu di antara perkara yang harus dipersiapkan di dalam ibadah salat hendaknya mengenakan pakaian yang tidak akan mengganggu orang-orang yang sholat di belakang kita atau di kanan kiri kita, termasuk ya alas untuk kita sholat semacam sajadah. Barakallahu fikum ya. Kalau pakai sajadah usahakan yang satu motif saja, kemudian satu warna saja. Ini karpet kita alhamdulillah baru Pak ya. Semoga yang nyumbang mendapatkan aliran pahalanya. Berapa Muslim yang sujud di karpet ini, maka siapa saja yang ikut andil pembelian ya sumbangan untuk karpet ini, sujudnya kaum muslimin di karpet ini untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua akan mengalir pahalanya kepada yang nyumbangnya ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini karpet atau sajadah yang polos gitu. Nah, ini satu warna alhamdulillah ya. Walaupun yang diinjak ada warnanya tapi tidak ada masalah. Yang penting tempat sujud, tempat mengarahnya pandangan kita ya. Usahakan tidak banyak warna-warni dan corak yang kemudian bisa memalingkan kita dari khusyuknya ibadah salat. Sebagian sajadah para jamaah kadang ada gambarnya unta gitu, dengan Ka'bah. Ini kalau bisa dihindari ya, karena Ka'bah itu Baitillahil Haram. Kadang sering diinjak-injak begitu ya, kadang sering ditiduri. Nasihatnya para ulama ya hindari sajadah-sajadah yang di situ ada lambang-lambang
lambang-lambang kemuliaan Islam. Ya, seperti tadi ya, gambar Ka'bah. Kadang kita injak-injak itu bagian Ka'bahnya. Ya. Ada kadang gambar unta. Akhirnya ketika sholat, karena gambarnya unta dan Ka'bah, ngebayang-bayang Mekah begitu. Kapan saya bisa ke Mekah begitu. Itu 4 rakaat itu ngebayangin itu saja. Ya, nabungnya harus berapa ya sebulan kalau pengen bisa ke sana begitu. Terus nanti pakai travel mana, di sana kayak apa. Ayo ngebayang-bayang itu. Akhirnya tiba-tiba salam aja. Ya. Nah, ini bisa merusak. Jadi ternyata apa yang kita lihat itu bisa mengganggu pikiran. Begitu ya, bisa mengganggu pikiran kita. Apalagi dalam sholat, para jamaah yang dirahmati Allah. Ditambah juga ada setan yang memang suka memalingkan pikiran kita supaya tidak khusyuk. Ya, diwaswasi kita supaya mengingat segala hal apa yang sebelumnya tidak pernah kita ingat ketika kita tidak sholat. Tapi di saat sholat, kenapa jadi serba ingat? Nah, ini karena memang ada setannya. Begitu para jamaah. Insya Allah masing-masing kita pengalaman lah. Ya. Ketika sholat kok jadi serba ingat segala sesuatu. Ingat istri yang cerewet di rumah, begitu. Padahal tadi lagi kerja tuh nggak ingat sama sekali. Pas sholat jadi ingat. Gitu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Baik, maka semua hal yang bisa mengganggu, merusak konsentrasi dan khusyuknya ibadah sholat, usahakan dihindari. Nah, termasuk tadi pakaian-pakaian yang bercorak, kemudian para jamaah alas-alas sholat, ya yang kemudian warna-warni banyak coraknya, ini bisa mengganggu. Ya, maka hindarkan. Baik. Berikutnya, melabuhkan pakaian dan menutup mulut. Menutup mulut tanpa ada hajat tidak boleh. Tapi kalau berhajat, orang sedang batuk, orang sedang pilek, apalagi musim virus, begitu ya. Kita pakai masker, tidak ada masalah. Ini sedang berhajat. Ya, bukankah kalau kita nguap di dalam sholat, kalau kita nguap di dalam sholat, para jamaah, apa kata Nabi? Tahan. Faliyaqdhim, ditahan. Kalau tidak mampu tahan, tutup dengan tangan kita. Jadi menutup mulut, menutup hidung di saat ada hajat dibolehkan. Nah, kalau tanpa hajat ditutup mulut kita, gitu ya. Salat pakai tergos misalkan, padahal tidak ada hajat. Nah, ini tidak boleh. Ada riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadal fi shalah wa an yughatti ar-rajulu fahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencegah, melarang umatnya mengulurkan pakaian hingga menyapu dari tanah. Ya, pakaian yang di bawah mata kaki yang sampai nyeret-nyeret tanah. Nah, ini para jamaah dirahmati Allah tidak diperkenankan. Sebagian mengatakan ya sadel itu ini memanjangkan apa ini? Lengan baju. Jadi tangan kita sampai sini tapi lengan bajunya segini. Nah, ini sadel para jamaah yang dirahmati Allah, berlebih-lebihan dan biasanya mengganggu. Jadi Nabi melarang sadel. Di sini juga ada beberapa penjelasan. Sebagian ulama mengatakan sadel itu menutupkan seluruh kain ke tubuh kita, ya, kemudian kita takbir dan melakukan gerakan-gerakan sholat itu di dalam kain tersebut. Ini juga bagian daripada sadel. Barakallahu fikum. Ya. Banyak makna sadel dan para ulama menjelaskan bahwa yang benar adalah semua apa yang dijelaskan oleh para ulama tentang makna sadel itu semuanya benar. Artinya semua makna ini masuk kategori sadel. Baik. Kemudian yang kedua yang dilarang adalah menutup mulut ketika sholat dengan sesuatu. Ini di saat tidak berhajat. Kalau kita tidak berhajat menutup mulut kita, maka sholatlah tanpa menutup mulut. Tapi kalau sedang berhajat, maka tidak ada masalah. Dasarnya adalah ya kalau ada yang nguap, dia tidak mampu menahannya, maka kata Nabi, ya tutup uap itu dengan mulut kita. Karena setidaknya itu akan menjadikan kita lebih beradab, ya. Padahal di luar sholat saja, kalau orang nguap kemudian dibuka begitu saja, mulutnya kebuka, uapnya kemana-mana, padahal habis makan jengkol, begitu ya, giginya kuning kelihatan. Nah, ini kan tidak enak dipandang, tidak ada adab.
begitu ya. Maka lebih-lebih lagi di dalam salat di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tutup ya di saat kita tidak mampu menahannya, tutup uap itu. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berarti kalau ada hajat tidak masalah. Nah, termasuk masker-masker yang sampai saat ini kita pakai, para jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ya kita lebih sehat lagi, ya kondisi kita lebih aman lagi, para jamaah. Nah, misalkan kita pakai masker dalam sholat karena berhajat, kita sedang batuk, kita sedang pilek, supaya tidak madarat untuk orang lain, maka kita tutup mengenakan masker. Barakallahu fikum. Berikutnya menguap di dalam sholat itu dimakruhkan. Makanya perintah pertamanya adalah ditahan dulu. Uap itu ditahan. Dasarnya riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala at-tatha'ubu fis salati minasyaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaqdhim mastata'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menguap di dalam salat itu dari setan. Menguap, para jamaah, termasuk sendawa, ya, termasuk buang angin. Ini hal-hal yang lumrah terjadi pada manusia, termasuk bersin. Ternyata perkara-perkara ini, menguap, buang angin, ya, bersin, kemudian sendawa, ini ternyata bimbingan adabnya lengkap di dalam Islam, gitu ya. Ada adab menguap, ada adab bersin, adab buang angin, para jamaah yang dirahmati Allah, termasuk sendawa. Nah, menguap, para jamaah yang dirahmati Allah, berarti buang uap, ya. Membuang uap dari dalam tubuh kita. Ini bisa jadi terjadi di saat kita sholat. Maka ini perintah Nabi. At-tatha'ubu fis sholat minasyaitan. Nguap di dalam sholat itu berasal dari setan. Kenapa berasal dari setan? Karena menguap itu, para jamaah, kalau kita melihat orang menguap, ya walaupun dia reaksi tubuh yang alamiah, tapi akan ada satu kesan. Kalau kita nguap itu apa kesannya? Suka nguap tidak, Pak? Kalau kita nguap itu kesannya apa? Capek, ya kan? Itu reaksi tubuh karena kita lelah. Itu sinyal supaya kita itu rehat. Baik, apa lagi? Menguap itu kesannya orang malas. Orang malas. Karena badan kita sudah loyo, sudah ada sinyal menyuruh kita untuk istirahat. Begitu ya. Sedangkan sholat kita butuh kondisi yang terbaik. Begitu ya. Kalau kemudian sholat dari rakaat pertama isinya nguap aja gitu. Masuk rakaat kedua nguap lagi, rakaat ketiga nguap lagi. Dan mohon maaf, menguap itu biasanya nular. Apalagi kalau kita misalkan punya ikatan yang lebih dekat kepada orang yang nguap ini. Coba di rumah, kalau istri bapak nguap, ikut nggak? Biasanya kita ikut nguap. Ya. Anak kita nguap, biasanya kita ikut nguap. Atau kita nguap, anak kita ikut nguap. Nah begitu para jamaah, nular dia. Coba lagi taklim kayak gini, satu nguap. Itu biasanya nggak lama itu, kanan kirinya ikut nguap. Sok aja kalau tidak percaya. Gitu. Apalagi jam-jam segini, ini jam-jam istirahat. Gitu. Masya Allah. Jadi luar biasa ini jadwal taklim kita ini, Pak, jadwal taklim perjuangan gitu. Karena waktu istirahat dipakai taklim, harusnya istirahat begitu. Masya Allah, semoga bapak-bapak pahalanya lebih besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu, jadi nguap. Maka setan berusaha, ini bagaimana orang sholat ini tidak maksimal. Tidak maksimal. Maka menguap dari syaitan, kata Nabi. Jika di antara kalian menguap di dalam salat, falyaqdhim mastata'a, maka tahanlah semampunya, ditahan semampunya. Di redaksi yang lain dikatakan jika tidak mampu juga, artinya uap itu betul-betul tidak bisa ditahan. Menahan uap itu bagaimana? Gimana Pak caranya?
supaya kita tertahan nih nguap ini. Uap itu kan dorongan uap dari dalam. Cara nahannya bagaimana? Falyakzim. Yakzim itu mingkem. Mulut kita mingkem atau rekatkan gigi dengan gigi kita itu. Tahan pokoknya. Tapi kalau ternyata tidak mampu kita menahannya, saking besarnya dorongan uap itu, maka para jamaah yang dirahmati Allah, tutuplah mulut kita. Ya, tutup mulut kita, jangan dibuka begitu saja. Nah, itu adabnya para jamaah yang dirahmati Allah. Karena kita harus maksimal di dalam ibadah salat. Ketika kita terus menguap, tentu kesannya kita sedang loyo, kita sedang malas. Barakallahu fikum. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, di antara makruhat di dalam salat adalah meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan. Alhamdulillah untuk di kita poin ini insya Allah jarang terjadi. Tapi kalaupun iya, maka perhatikan. Bisa saja kita sedang batuk, kita sedang memang pengen meludah. Ludah kita ini kan berbeda-beda ya. Kalau dokter gigi itu lebih paham. Ya, jenis-jenis karakter ludah. Ya. Ada ludah itu yang jenis tertentu itu bikin karang gigi lebih cepat numbuh. Begitu. Ada ludah yang biasa saja, yang kental, yang semi kental, ada yang ludah encer. Pokoknya ya para jamaah yang dirahmati Allah, ini bisa terjadi di dalam salat. Ketika salat kita pengen meludah para jamaah. Nah, kalau kondisi masjidnya di masa Nabi, kondisi masjid itu tentu tidak berkarpet seperti saat ini ya. Itu alasnya masih pasir. Sehingga kalau meludah itu sangat mungkin terjadi. Maka di sini ada aturannya. Kalau meludah jangan ke arah kiblat, berarti jangan ke depan. Karena kita sholat menghadap kiblat. Kemudian yang kedua, jangan ke sebelah kanan. Berarti ke sebelah kiri boleh tidak? Boleh. Meludah ke sebelah kiri, bukan ke depan, bukan ke kanan, tapi ke sebelah kiri. Kemudian setelah itu ditutup ya menggunakan kaki. Karena bawahnya pasir, tinggal ditutup aja sedikit begitu ya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau berkarpet gini ya jangan. Nanti bisa kelahi sama DKM masjid. Baik, para jamaah. Dari Jabir, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza qama yusalli fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibala wajhi." Sesungguhnya apabila seseorang di antara kalian mengerjakan salat, maka sejatinya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berada di hadapannya. Karena itu kata Nabi, fala yabsuqanna qibala wajhi. Janganlah sekali-kali meludah ke hadapannya, yakni ke arah kiblat. Wala an yamini, dan janganlah meludah ke sebelah kanannya. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihi al yusra, dan hendaklah meludah ke sebelah kirinya. Ke sebelah kirinya, yakni di bawah kaki kirinya. Fa in ajilat bihi badira falyakul bi thawbihi hakadha thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'd. Kalau itu terjadi dengan mendadak, maka tahanlah dengan pakaiannya begini, kata Nabi. Kemudian beliau melipatkan pakaiannya sebagian atas sebagian yang lainnya. Jadi kalau dadakan, misalkan orang bersin dadakan, orang tiba-tiba tersedak dadakan, maka gunakan pakaiannya. Ya, kalau ada sorban, pakai sorbannya. Ya, ditutup ya atau ditahan dengan pakaiannya tersebut. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Atau kalau memang kita persiapkan dari sebelum sholat, itu akan lebih bagus lagi. Kita sedang batuk, kita sedang pilek, kita sedang bersin-bersin terus para jamaah. Ya, misalkan supaya kita aman di dalam sholat, ya bawa tisu atau bawa sapu tangan, begitu ya. Supaya ketika itu terjadi di dalam sholat, kita bisa menanganinya dengan baik. Allahu a'lam bishawab. Baik. Jadi untuk saat ini kalau kita pengen meludah, bawa sesuatu. Ya, tisu misalkan. Tisu itu misalkan di saku kita ada 2 saku atau 3 saku, siapkan semuanya. Tisu 4 lapis misalkan, simpan di saku kanan, saku kiri, ya. Kemudian simpan di saku depan. Jadi ketika kita bersin dadakan atau pengen mengeluarkan dahak di saat kita sedang batuk, maka bisa mengenakan tisu itu, ya.
Nah, sisanya atau bekasnya ya jangan dibuang di bawah. Buangnya di saku lagi. Begitu para jamaah. Ini juga perhatian orang yang suka kreatif atau rajin gitu ya, potong-potong pecahan kuku ketika di masjid itu jangan dibuang begitu saja Pak. Itu kotoran. Walaupun tidak najis begitu ya, tapi kan kotor. Maka kalau kita misalkan antara azan dan iqamat ya, kadang orang ada kuku keringnya atau kulit keringnya copot begitu ya. Kemudian dia copotkan, itu jangan dibuang di masjid, jangan. Buang keluar. Atau kalau tidak memungkinkan keluar, disakuin dulu. Sakuin di baju kita. Jangan dibuang di karpet masjid. Ya, apalagi yang ngupil. Ya. Ngupil, para jamaah yang dirahmati Allah. Ngupil sampai muter-muter susah dapatnya. Ketika dapat gede banget. Jangan dibuang di karpet masjid. Ya, itu kotoran. Buang dulu keluar. Buang dulu keluar. Kalau tidak memungkinkan keluar, sakuin dulu. Ya. Jadi saku kita merangkap begitu ya fungsinya. Bukan tempat duit saja, tapi bisa juga tempat upil kalau kita sedang di masjid. Nah, itu para jamaah. Potongan kulit kering kita atau potongan kuku kita. Kita sering dapatkan para jamaah. Kalau nyapu masjid ini kok banyak kuku. Gitu ya. Ada kukunya orang, ada kulit kering. Dibuang-buang di dalam masjid. Ini namanya ngotorin masjid. Tidak boleh para jamaah. Ya. Kita bantu bersih-bersih enggak begitu. Ya setidaknya jangan ngotorin masjid. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini semoga berfaedah. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilahkan. Ya, silakan. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau di luar sholat sebaiknya juga dihindari arah kiblat. Arah kiblat. Demikian, karena tentu arah yang lain akan lebih baik begitu ya. Di saat kita meludah. Dan meludah juga ada adabnya begitu ya. Ada adabnya. Sebagian orang kadang tidak tahu adab gitu ya. Ketika meludah ya, mengeluarkan dahaknya dengan suara yang sangat keras. Padahal mungkin ada orang yang sedang makan begitu ya, sampai khoek bunyinya enggak karu-karuan ya. Pas dikeluarkan hijaunya minta ampun begitu ya. Ini juga di tempat apa ini? Tempat wudu. Di tempat wudu para jamaah jangan meninggalkan bekas yang tidak baik. Kalau kita sedang batuk, sedang pilek, ada dahaknya, ada ingusnya dan kita wudu di tempat wudu, itu jangan dibiarkan tersisa sehingga ketika ada orang antrian berikutnya wudu di situ, ada jejak kita yang enggak baik di situ. Ya, kalau mau buang dahak, ya dekat dengan dekat pembuangannya. Cari keran yang dekat dengan pembuangannya. Ya, sehingga kita buang dahak di situ, dengan mudah kita membanjurnya dengan air sehingga bisa langsung masuk ke pembuangan. Ya, jangan di keran sebelah sana, aliran pembuangannya di sini. Ya, itu setiap orang menyaksikan si hijau sedang berenang, begitu kan? Ini kan tidak baik para jamaah yang dirahmati Allah. Itu kotoran, apalagi musim virus seperti ini. Orang dengar batuk saja kayak dengar halilintar, kan begitu. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi usahakan ya kalau kita di luar sholat pun tetap pakai adabnya. Ya, tetap pakai adabnya. Jangan sembarangan buang dahak, sembarangan buang ingus, ya sembarangan meludah para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini menggambarkan bahwa Islam itu agama adab, agama akhlak. Sehingga semua perkara ada adab dan juga akhlaknya. Baik, para jamaah. Ada kitab bagus sekali Mausu'ah Adab. Ada pelajarannya di sini. Mausu'ah Adab, ensiklopedia adab. Itu dibahas. Ya, adab menguap, adab sendawa, adab para jamaah yang dirahmati Allah, buang angin dan lain sebagainya. Baik, begitu ya. Ada lagi? Ya. Ada sisa kotoran di gigi, di sela-sela gigi di saat kita sedang sholat.
Baik, para jamaah, bagaimana caranya? Kalau mudah untuk disingkirkan, singkirkan dulu karena kadang bisa mengganggu kan begitu ya. Disingkirkan dulu. Disingkirkan itu bagaimana? Ya, kita mungkin komat kamit sedikit gitu ya. Dengan gerakan sedikit, kalau mudah kemudian akhirnya dapat itu ya sisa potongan makanan itu, maka para jamaah yang dirahmati Allah segera ambil. Segera ambil. Setelah dapat segera ambil. Kemudian kemanain? Kemanain Pak? Tadi sudah diajarkan. Simpan dulu di saku kita. Jangan dibuang di karpet. Jangan dibuang di karpet. Simpan di saku kita. Kita kan insya Allah ada sakunya lah ya, baju kita. Baik para jamaah. Baik. Kalau misalkan susah, ini di sebelah mana gitu. Kerasa tapi kok nggak tahu sebelah mananya. Ya jangan kemudian kita sibukkan dengan nyari-nyari selahnya. Ini kayaknya di geraham paling atas. Yang kedua kayaknya. Hayo aja sibuk dengan itu. Ya, tiba-tiba sudah salam imam. Ya, ini namanya berarti curian setan yang mencuri sholat kita. Jadi kalau memang susah, sekiranya susah, biarkan saja dulu. Abaikan, fokus ke sholat. Nanti selesai sholat, silahkan diselesaikan. Begitu ya. Nah, di sini sesungguhnya ada hikmah. Kenapa sebelum sholat itu kita diperintahkan bersiwak? Kenapa di dalam wudhu ada madmadah? Sudah kita bahas di pembahasan wudhu. Madmadah. Apa madmadah? Kumur-kumur. Dan sudah kita bahas. Kumur-kumur di dalam wudhu itu bukan memasukkan air ke mulut kemudian mengeluarkannya. Bukan. Yang disebut madmadah itu tahrikul ma' fil fam. Ya, kita menggerak-gerakkan air di dalam rongga mulut. Ini fungsinya apa? Kalau kita sebelum makan itu, sebelum sholat itu ada makan, baik makan berat, ringan, atau makan para jamaah cemilan, maka itu akan bisa membersihkan. Syukur-syukur ada siwak. Nah, siwak ini akan membantu kita untuk membersihkan mulut kita sebelum kita sholat. Begitu ya. Makanya ini semuanya pembahasannya nyambung. Kalau pembahasan pertama tidak kita praktekkan dengan baik, maka biasanya di praktek sholatnya ya bisa jadi gangguan kita di dalam sholat. Ya, sehingga tidak maksimal sholat kita. Makanya persiapan sholatnya mulai dari wudhu, bersiwak. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudhuin inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, ya, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali mau wudhu. Di satu redaksi dikatakan setiap kali mau sholat. Ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu fungsinya. Ya, supaya mulut kita dalam kondisi yang nyaman untuk kita mengerjakan ibadah sholat. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.